Ya. Lihat. Ya. Begini. Bilang juga begini. Apa yang saya ucapkan, Ibu katakan juga. Begini. Begitu. Berarti saya salah. Ya, saya seharusnya tidak boleh bergerak. Jangan contoh saya ya. Ibu bebas mengekspresikan. Ketika begitu, Ibu bebas mengekspresikan. Jangan ikuti saya. Begini. Begini. Begitu. Bebas, jangan ikuti saya. Ya. Begini. Begitu. Oke. Ketika nanti ada yang satu mencoba, berarti yang salah itu nanti akan juga dihukum. Tempeli teman-temannya. Ketika begitu, berarti yang memimpin tidak boleh bergerak, tapi yang dipimpin boleh bergerak bebas. Silakan siapa yang mau nyoba pertama. Kepala dulu. Ayo. Ayo Bapak. Waka. Pakai tempe. Siap ya? Oke. Begini. Begitu. Challenge untuk mereka. Yang mereka sampai kalah atau justru ibu yang kalah. Begitu. Tapi terlambat.
Tidak kelihatan. Akan begini. Begini. Begitu. Saya mau mencari sendiri. Begini. Harusnya mengikuti kata-katanya ketika bilang begini, langsung ini begini, baru ya. Begitu. Begini. Begitu. Tantangan guru zaman now. Nah, kita ada di era yang mengharuskan kita untuk belajar lebih cepat. Kemarin kita baru belajar industri 4.0. Sekarang industri sudah bergerak ke arah 5.0 ya. Padahal di 4.0 saja kita belum paham. Ternyata sudah berlari ke arah 5.0. Kita tidak pernah membayangkan zaman kita dulu ada YouTuber. Kalau ditanya cita-citanya anak-anak dulu jadi polisi, jadi dokter, jadi guru. Sekarang ditanya cita-citanya apa? YouTuber. Padahal YouTuber itu tidak pernah ada dalam kamus deretan cita-cita. Kalau kita bikin kenangan nggak ada. Makanya lompatan-lompatan ini harus kita ikuti. Nah, dulu tidak ada yang namanya kemudian kita mau pesan makanan ya kita harus keluar dari rumah. Sekarang kita pencet di dan sudah datang sendiri makanan itu. Jadi kita siapkan sehingga gurunya dibutuhkan guru yang juga profesional. Tetap saja peran kita tidak tergantikan. Mereka bisa belajar dimanapun, kapanpun, pada apapun, dari sumber apapun, tetapi peran guru tidak akan bisa digantikan. Guru dipaksa untuk kekinian. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan, belajar tidak terpaku di kelas. Belajar tidak terasa dari kelas. Makanya sekarang model-model sekolah alam itu sudah banyak. Yang paling terkenal miliknya di Doang misalnya, Jurang Doang. Ya, sekolahnya di Doang itu kan Jurang Doang. Nanti ibu bisa cari, ada buku itu bagus sekali, Sekolah Tanpa Seragam. Pengarangnya saya lupa, tapi bukunya sangat bagus. Sekolah Tanpa Seragam itu sebenarnya sudah ada dari banyak waktu yang lalu gitu ya. Jadi tidak ada lagi keharusan pakai seragam, keharusan harus pakai kelas. Jadi tidak ada lagi sekarang sekolah itu tidak bisa berkualitas karena tidak punya kelas, tidak ada. Sarana dan prasarana itu nomor 2. Kalau kita lihat di sekolah alam juga belajarnya pakai apa? Di gazebo, di ruang-ruang terbuka, di alam, di sawah dan di lain-lain. Nah itu pembelajaran yang kita dipaksa untuk kekinian, dipaksa untuk mengikuti perkembangan itu. Nah ini pertanyaannya. Pelajaran penting apa yang ibu dapatkan dari artikel tadi? Kalau dibaca tadi artikelnya, apa pelajaran penting dari artikel tadi? Yang artikel di atas, ini kan artikel ya, guru dipaksa kekinian, guru lawan Google. Kira-kira apa? Guru harus mengikuti zaman yang mereka hadapi. Guru harus berinovasi, mengikuti zaman yang kita hadapi. Mengikuti zaman yang kita hadapi untuk pengetahuan, untuk pemahaman. Oke, terima kasih. Yang kedua, apakah guru menjadi satu-satunya sumber belajar bagi para murid? Kenapa? Bisa dari yang mana? Oke, maka
Sebagai sumber pengetahuan, apa perbedaan Bapak Ibu guru dengan Google? Guru bisa belajar etika. Oke, berarti peran Google, peran teknologi tidak akan bisa menggantikan guru. Itu sudah dibuktikan kemarin pada waktu online. Bagaimana kacaunya pendidikan, orang tua tidak siap, orang tua bingung dan unjuk rasa untuk segera sekolah itu dibuka. Walaupun mereka bisa belajar secara online. Sebagai sumber pengetahuan, apa kelebihan Bapak Ibu dibandingkan Google? Sudah terjawab tadi. Kita menjadi contoh langsung. Kita bisa memberikan pembelajaran pembiasaan yang itu tidak didapat pada Google. Sekarang metode pembelajaran STEAM. Ibu pernah ingat tentang STEAM? Science, teknologi, engineering, art, dan matematik. BUPE. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Tapi salah. Menulis bolpen dengan bolpen. Semua diangkat bolpennya. Bolpennya diangkat. Ada banyak bolpen di sini. Tulis bolpen dengan bolpen. Silakan kerjakan di sini. Bolpennya dikumpulkan, dikerjakan nanti yang ide ibu. Biar yang lain paham. Tulis bolpen dengan bolpen. Di sana Bu, di tengah boleh. Di tengah boleh, nggak usah di depan. Silakan di tengah bolpen dengan bolpen. Sudah? Menulis bolpen dengan bolpen. Itu instruksinya. Menulis bolpen dengan bolpen. Perhatikan instruksinya. Tulis bolpen itu bolpen. Ayo, siapa yang bisa memecahkan masalah ini? Tulis bolpen. Menulis bolpen dengan bolpen. Menulisnya pakai bolpen. Menulis bolpen dengan bolpen. Itu kan masih ada kertasnya. Berarti nulisnya di sini bolpen. Nulis bolpen ya, bolpen. Menulis kertas dengan kertas. Menulis bolpen itu tadi nulis apa? Menulis kertas dengan kertas. Menulis bolpen dengan bolpen. Kalau Bapak tadi menulis bolpen di atas bolpen. Ayo, katanya Bapak Ibu ingin menjadi
Jadi kecil banget. Orang golpen dia. Orang golpennya. Aja beli bolpen dia. Anggap itu bolpen. Oh iya sih. Orang, yang beli toko bang. Anggap selesai itu benar-benar. Oke, sudah membentuk tulisan bolpen? Belum, kurang golpennya. Ya, ayo. Iya, silakan Bu. Lupa cerita sama yang mata. Orang enak, orang enak. Kita pulpen ya, ya. Pulpen. Orang Dua lima. N. Ya putih. Ya putih. Begini. Ya sumpah cerita sama Oke, tepuk tangan buat kita semua. Adakah kreatifnya? Adakah kritisnya? Adakah kolaboratifnya? Adakah komunikasinya? Itu berarti kita sudah siap untuk menjadikan anak menuju ke cakapan abad 21. Jadi menulis tidak lagi harus pakai bolpen, tapi bisa menulis bolpen dengan bolpen. Menulis kertas dengan kertas bisa? Menulis kanting dengan kanting bisa? Juga apa Bu? Ya, silakan Bu, biar didokumentasi sama Aris. Ya, tepuk tangan hebat Bu ini. Ketika Ibu tadi meminjam bolpen, meminta bolpen, kemudian stiker menjadi bolpen, apa yang terjadi? Kolaborasi kan? Ada gotong royong. Gotong royong itu bagian dari profil pelajar Pancasila. Tidak identik dengan kelompok, tapi identik dengan kerja sama, dengan gotong royong. Kalau itu dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tangguh, Bu. Ya kan? Tapi sekarang kita kan tidak. Kita pakai bukunya penerbit ini, pakai bukunya penerbit ini, mengumpulkan garis pakai buku, semuanya pakai buku. Maka disitulah esensi dari Merdeka Belajar. Anak senang apa enggak, Bu? Senang. Ya kan senang, dan mereka berpikir memecahkan masalah. Iya ya, Ibu aja tadi kan memecahkan masalah butuh berapa menit? Oke, lanjut. Mandiri Belajar tetap pakai kurikulum 2013, tetapi esensial dari kurikulum Merdeka Belajar harus diadopsi. Esensialnya apa? Berbasis project. Boleh. Motivasi dipakai, tapi project yang dilakukan itu namanya mandiri belajar. Mandiri berubah. Tetap pakai kultilas, tetapi perangkat-perangkatnya yang ada sudah pakai Merdeka Belajar. Berarti kurikulumnya semuanya sudah berubah menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Kalau mandiri berbagi sudah totalitas dan sudah mampu mengimbaskan pada sekolah yang lain. Nah, sekarang kembalikan kepada Ibu. Ibu pilih yang mana?
Yang paling gampang untuk sekarang adalah mandiri belajar. Tetap pakai kurnilas, tetapi pembelajarannya berbasis proyek. Kalau tadi ibu sudah matang nih, sudah belajarnya sudah bagus, silakan ibu pakai yang Merdeka Belajar seutuhnya. Yang nomor 2 itu sudah mulai pakai perangkatnya menjadi modul ajar. Nah, kita lihat temanya sudah selesai. Yang membuat nanti di EPPH atau modul ajarnya, tujuannya menunjukkan perilaku menjaga kelestarian alam. Ini berarti masuk topik apa? Topik besarnya adalah aku cinta bumi, aku sayang bumi. Menunjukkan perilaku menjaga kelestarian alam, mengeksplor dan bereksperimen dengan material alam. Melihat dari tujuan ini kan pasti ke arah proyek ya Bu ya. Nggak bisa kalau kita pakai kertas. Rencana kegiatannya apa? Anak diajak mengamati sampah plastik yang ada di kampung nelayan. Guru mengajak anak untuk memungut sampah. Pada kenyataannya tidak banyak anak yang memungut sampah, mengamati sampah, tapi mereka lebih tertarik mengamati tanaman-tanaman yang ada di sekitar pantai. Sehingga guru mengubah rencana itu. Topiknya dirubah menjadi tanaman di sekitar pantai. Di mana letak Merdeka Belajarnya? Kebebasan mengeluarkan pendapat, mengamati minat anak. Ternyata anak lebih suka ini. Gitu. Proyeknya ada di mana? Mengamati sampah yang ada di sekitar. Kemudian guru mengajak anak memunguti sampah. Itu kan proyek. Apa nilai karakter yang dibangun profil pelajar Pancasila? Gotong royong, menjaga kebersihan, semuanya ada. Ketika menjaga kebersihan, maka dia masuk unsur nilai agamanya, keimanan, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang profil pelajar Pancasila pertama. Kritisnya gimana? Dan kreatif kritis, dia akan berpikir bahwa ketika banyak sampah, maka lingkungan ini akan tercemar. Di situ kemudian nilai kritisnya. Kreatifnya bisa jadi nanti bahan sampah itu menjadi bahan daur ulang yang dipakai untuk pembelajaran. Sampai di sini paham dulu. Guru harus membuat peta konsep. Semua jenjang ada peta konsepnya. Mind mapping, kalau istilah kerennya mind mapping. Ketika dia bicara pasar ikan, maka dia punya hubungan dengan bicara tentang ikan. Apa yang dipikirkan tentang pasar ikan, maka itu menjadi peta konsepnya. Sampai di peta konsep bisa dipahami? Ya, mulai menutup, kemudian ada refleksi dulu. Nah, coba lihat ini. Dalam satu hari tidak semua anak dinilai, tetapi jadi target kurikulum tadi kan tidak menjadi sebuah keharusan ya, target materi tidak ada. Misalnya muridnya 15 dalam sehari. Bagaimana cara mengkolaborasikan itu semuanya? Kalau ketika kita sedang melakukan kegiatan kita sudah kegiatan alam, sehingga nanti outputnya anak-anak bisa tampil, bisa melakukan itu tadi calistung dan kegiatan ibadah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Orang tua itu inginkan. Karena kita kan juga bangsa kita masih seperti itu. Main
mindset orang tua di sini itu belajar itu ya calistung itu tadi, kemudian ditambah plus pendidikan agama. Nah itu bagaimana, yang pertama bagaimana cara mengubah mindset masyarakat, kemudian bagaimana kita menjadikan sekolah ini sekolah Islam yang berbasis alam. Terima kasih, pertanyaan bagus. Sebelum saya jawab dari ibu-ibu sendiri, monggo Ustaz ada yang mau jawab. Curahan hatinya Bu Ii Sama semuanya menjadi satu sisi, dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pilih ya, dilematis. Oke, satu, tadi kita sudah lihat bahwa di KOSP itu harus memang sebenarnya dan harus ada memuat unsur-unsur atau nilai-nilai budaya lokal. Nilai-nilai budaya lokal yang baik, Pak, itu harus tetap ada dan dikembangkan. Seperti tadi anak bisa huruf, anak bisa ngaji, itu tetap harus ada. Dan nanti bagaimana itu disinergikan pada jam berapa itu dikembalikan kepada lembaga, misalnya tetap ada di awal atau justru di akhir. Karena ini sudah ada penambahan jam kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, calistung ini memang menjadi PR kita bersama yang dari tahun saya masuk TK dulu, saya mengajar sampai sekarang belum selesai karena belum ada relevansi dengan jenjang kita di atasnya. Tapi mari kita tidak berputus asa. Tidak berputus asa bahwa mereka pun juga sedang akan melakukan perubahan. Kalaupun perubahan itu tidak kita peroleh sekarang, kita jalani apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kalau kita menunggu sampai sistem ini berubah, sulit. Maka yang bisa kita lakukan, kita maksimalkan pengetahuan yang sudah kita peroleh. Bahwa bermainnya anak itu adalah belajar. Mereka bisa membaca, menulis, berhitung, tidak harus memakai buku, tapi dengan tadi kegiatan setiap simbol, botol, kacang. Tadi lihat ya video tadi ya, semua kan dinamai. Sebenarnya di situ anak belajar berproses berliterasi. Tembok-temboknya kan masih kosong nih, boleh ditulisi kuning, hijau. Coba lihat, anak belajar baca itu kan sebenarnya dari lingkungan. Kita kalau jalan Surabaya lihat McD, anak tidak tahu membaca, tapi dia lihat dari simbolnya kan tahu kalau itu McD kan. Dari simbol M itu. Opet dari O-nya anak sudah bisa membaca. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mengubah lingkungan yang ada menjadi lingkungan yang literasi dengan menyediakan pojok-pojok baca, dengan menyediakan sudut-sudut baca dimanapun, dan gurunya harus banyak membaca. Jadi nanti kalau meniru pendidikan di banyak kota-kota besar itu sudah banyak sekolah-sekolah yang ternyata anaknya sudah bisa membaca calistung tanpa harus pegang buku. Tadi belajar bolpen tadi ya, di mana tungnya? Coba anak disuruh menghitung, anak akan lebih senang daripada menghitung pakai drill di papan tuh 2 tambah 3 5 itu salah. Itu tidak dibolehkan di pembelajaran anak usia ini. Tidak harus ke buku ya, Tidak harus ke buku, tapi belajar dari alam. tidak harus banyak. Tidak. Nah itu nanti banyak itu nanti kita belajar di STEAM Bu. Misalnya begini, berbasis proyek itu gini Bu. Ketika kita akan mengadakan kegiatan kolase, selama ini kan yang disediakan kan hanya kertas lipat, bahannya ya daun. Maka ketika kita belajar tentang STEAM, maka di situ banyak ada biji ini, bahan ini, sehingga anak punya kebebasan memilih. Dia tidak harus membuat kolase dari biji-bijian, tapi yang ada di situ apa? Boleh pilih mau kolase dari apa aja. Tapi perintahnya adalah anak coba tempeli kertas ini dengan bahan yang kamu suka. Maka guru menyediakan banyak bahan di situ, maka muncullah di situ merdeka, boleh memilih apapun. Ya. Kalau selama ini kan enggak, kita ketika menempel yang disediakan ya hanya lem sama kertas, dirobek-robek selesai. Itu tidak merdeka, padahal bisa jadi anak tidak suka dengan bahan itu. Gimana Bu?
Oke, sudah ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Bukan pertanyaan Bu, Iya. Mas Heri. Ini memang kendala kita. Kita memang usia kesalahan dari pendidikan dari kita dari awal itu. Mungkin dari bukan kesalahan dari kita, cuma dari pribadi itu masing-masing. Itu kadang kalau di SD itu dia tetap di TK mau seperti ini kan, kita di sini kan TK ya, RA dengan SD kan berkesinambungan. Di RA sudah melakukan hal-hal seperti ini, merdeka ke merdeka. Kadang seandainya di SD-nya itu cuma tetap seperti yang lama, membaca buku seperti ini. Memang kendalanya harus bisa membaca, karena SD tidak mau kesulitan, karena dia ingin tahu membaca, tahu menulis. Seperti kalau di SD bisa langsung soal kelas 1 itu sudah diajari menulis soal 1, sebutkan 5 sila Pancasila dan seperti itu, sehingga otomatis menjadi kendala kedua orang tua agar di ketika itu dia komitmen, dia maunya harus tahu membaca dan menulis. Itu merupakan tantangan bagi SD juga seperti itu. Kita sebagai tantangan kepada kita selaku guru TK juga seperti itu. Sehingga tidak kita harus menekan kepada anak itu agar bisa membaca dan menulis seperti itu. Seakan-akan itu orang tua itu menekan karena di SD kelas 1 sudah diajari bagaimana cara menulis, sudah berpedoman pada buku terus seperti harinya, sehingga kalau di SD itu menjadi kendala seperti memang itu. Karena guru-guru SD maunya dia bisa membaca dan menulis dan bisa menulis soal-soal itu. Ya, itu memang kendala kita. Terima kasih sharingnya Pak. Makanya itu kemudian di Ki Hajar Dewantoro, prinsipnya Ki Hajar Dewantoro dalam trilogi pendidikan itu ada konsep lingkungan, orang tua dan sekolah. Ya. Menyamakan persepsi gitu Pak ya. Dan kelanjutan dari TRA menuju ke SD itu harus juga sinergi antara yayasan, orang tua dan lingkungan masyarakat. Yang dibutuhkan sekarang apa? Upaya tiada henti Pak. Kita menyelesaikan suatu masalah itu tidak mungkin kita mengukur orang tua, mereka paham, selesai. Pasti akan ada pro dan kontra. Biarkan itu kita lakukan terus, kita coba terus ya. Intinya jangan putus asa untuk melakukan sebuah perubahan. Itu pasti banyak tantangan. Dan ketika kita sudah niat, yayasan sudah setuju nih, oke, harus begini sistemnya. Berarti nanti dari TK ke SD harus begini, sudah selesai. Urusannya menjadi orang tua kita undang untuk menyepakatkan bersama. Ketika itu disampaikan secara bijak dan alasannya kuat, saya yakin orang tua mau Pak. Karena siapa sih yang tidak mau diberikan dalil, Bu, anak ibu itu bukan zamannya kita dulu Bu. Mereka ini akan menghadapi bullying. Berapa banyak anak SD yang bullying sekarang? Main ada ya? Anak SD bunuh temannya? Banyak kan? Anak TK diperkosa anak SD. Ibu gak mau kan seperti ini? Ini terjadi karena apa? Bukan karena kurikulum yang salah. Mereka hanya diberikan target, tapi mereka tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan sesuatu. Nah, guru-guru TK jangan kemudian merasa ini loh ya, merasa di zona nyaman. Yang penting anaknya sudah bisa baca dilepas ke SD. Ibu pernah dengar istilah BLAS? BLAS, boring, lonely, afraid, angry, stress, tired, bosan. Nah, ada yang namanya istilah time memory, long term memory, memori jangka panjang. Ketika kita mengajarkan sesuatu yang salah pada anak, maka itu akan sulit dibuang oleh anak. Ibu jangan berpikir anak ibu yang pintar calistung sekarang, ketika dia berhasil di SD-nya, berhasil di SMP-nya, dia akan menjadi anak yang terus berhasil. Ketika kita memberikan cara yang salah, pada titik tertentu dia akan mengambil sesuatu yang salah tadi menjadi sesuatu yang dia munculkan di masa depan. Jadi jangan dikira nggak ada,
anak dewasa, orang tua yang kekanak-kanakan. Munculnya kejahatan seksual, munculnya narkoba, bullying, itu karena ada sesuatu yang dirampas dari mereka. Ibu bayangkan, masuk ke kelompok bermain, anak sudah diajarkan menulis, pegang pensil. Atau di kelompok A, dia sudah diajarkan langsung pegang pensil, menulis namanya, menebalkan huruf, padahal kemampuan dia antara saraf dengan otaknya belum nyambung. Gini caranya pegang pensil, ibu latih kan? Pegang pensil padahal dia belum siap. Ibu tahu tahapan anak pegang pensil? Apa tahapan dulu untuk dia harus pegang pensil? Hah? Harus kuat dulu. Ketika dia kuat, ini dilatih pakai apa? Meremas-remas, menjemput manik-manik, menjepit dengan jepitan baju. Itu dilakukan dulu baru anak boleh pegang pensil. Gak boleh, Bu. Apa yang terjadi antara sensor halusnya, motorik halus dengan otak gak nyambung? Maka ada saraf yang terputus. Ketika nanti dia dewasa, diambil yang putus-putus tadi, Bu, tertekan dia, sehingga dia menjadi itu bullying temannya. Dia stres. Ibu nggak mau kan anak-anak kita menjadi anak seperti itu? Keluaran TK ini ternyata besarnya menjadi ini. Karena ibu sudah memberikan bekal yang sama. Anak baca harus apa dulu? Harus dia senang dulu sama buku. Jadi biarkan dia buka-buka gambarnya tuh, sediakan pojok buku. Tidak harus bisa baca. Dia buka buku bantal, dia pegang, dia cerita sama temennya. Padahal ceritanya tentang dinosaurus, tapi dia cerita tentang monyet. Gak apa-apa. Tumbuhkan dia kecintaan. Yang ada sekarang, anak bisa baca tapi tidak paham artinya, sehingga lahirlah generasi hoax. Karena dia nggak paham literasi. Hoax itu muncul karena anak tidak paham literasi. Belum apa-apa sudah kandung emosi. Nah, kita kan nggak mau. Jadi benar kata Eli Risman, anak TK itu buatlah bahagia. Yang penting bahagia. Yang penting dia merdeka. Karena pintar itu ada waktu. Pintar itu ada masa. Nah, mengubah mindset orang tua itu yang berat. Mari dilakukan bersama-sama. Dan itu saya sudah mulai bisa buktikan, Pak. Sekolah saya muridnya 500. Guru saya 35 orang. Orang tuanya berarti kan 500. Mereka sudah mulai saya tata sekarang. Jangan tuntut ibu bapak anaknya masuk di sini harus bisa Calistung. Biarkan mereka belajar dari alam. Tapi saya pelan-pelan memang tidak langsung meninggalkan semuanya buku-buku itu. Semuanya pelan-pelan. Sampai kapan proses ini berhasil? Biarkan nanti waktu yang menjawab. Kita jangan buru-buru. Yang penting ilmu yang kita dapat kita implementasikan. Karena kebanyakan, Bu, nanti pulang ibu tutup buku, ibu lupa pelajaran hari ini, besok kembali lagi ke zonanya nyaman. Karena melakukan incitasi, melakukan penataan lingkungan tadi dianggap berat seperti itu. Mulailah dari yang kecil-kecil dulu perubahan itu, tidak harus yang besar. Ada pertanyaan? Ada komentar? Ibu, pertanyaan untuk yang belakang. Silakan. Tadi ada kegiatan proyek itu adalah satu kegiatan yang dilakukan dalam KBN. Terus yang saya tanyakan, proyek itu kegiatan dalam hari itu hanya satu proyek apa bisa lebih? Itu pertanyaan. Saya coba buka slide-nya ya.
Sekali lagi bahwa konsep Merdeka Belajar ini membebaskan kita untuk bereksplorasi disesuaikan dengan keadaan lingkungan kita. Ketika kita tidak memungkinkan untuk membuat banyak proyek, maka cukup satu saja. Coba dilihat ini. Ini ya. Senin menyusun kata sesuai topik. Selasa membangun pasar ikan. Rabu melukis ikan. Jumat membuat buku semua tentang ikan. Sabtu memasak olahan ikan. Itu contoh ya. Boleh seperti itu. Tapi kita lihat contoh yang lain. Boleh seperti itu. Boleh hanya satu hari, satu kegiatan. Sesuaikan. Yang penting adalah bagaimana kita mampu main sensori motor dan main peran. Di sini coba lihat, ketika diajak ke pasar ikan, apa main perannya? Ada nggak? Ada. Apa main pembangunannya? Ada. Anak nanti mencoba mengaktualisasikan apa yang ada di imajinasinya tentang pasar berupa membangun pasar. Dari apa? Dari balok-balok. Itu sudah ada unsur main pembangun. Unsur sensori motornya apa? Ketika dia pegang ikan, maka panca inderanya dirangsang untuk membedakan tekstur ikan. Lincinkah, kasarkah, haluskah, tajamkah, ada durinya, itu sensor motor. Nah, Ibu kan mau menuju ke arah akreditasi nih ya. Saya kemarin sempat visitasi ke daerah Gresik, ada lembaga yang baru 1 tahun itu sudah akreditasi. Hebat Bu. Meskipun nilainya memang C, tapi dia berani. Nah, yang Ibu harus lakukan sekarang apa? Saya coba buka instrumennya. Ya. Jadi yang saya bicarakan tadi, kalau Ibu melakukan, sebenarnya Ibu sudah siap nanti menuju akreditasi tahun depan. Ibu tinggal kumpulkan saja dokumen-dokumennya.